but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Stuck in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it. Iradiasi bahan pangan adalah proses pengawetan dan pemrosesan makanan dengan menggunakan radiasi pengion untuk membunuh mikroorganisme dan serangga. Adapun metode iradiasi pangan adalah metode penyiraman terhadap pangan baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan pangan serta membebaskan dari jasad renik patogen. Adapun teknologi pengolahan pangan yang bertujuan untuk 1. Membunuh cemaran biologis seperti bakteri, virus, jamur, dan serangga. 2. Mengionisasi pangan dengan menggunakan radiasi sinar tertentu. 3. Mencegah penuaan pangan, misalnya mencegah pertunasan. 4. Berfungsi sebagai pengawet tanpa mempengaruhi kualitas kesegaran pangan. Adapun keuntungannya, 1. Membantu menjaga pangan tetap segar. 2. Dilakukan pada suhu ambien atau suhu ruangan agar tidak merusak pangan. Nah, berikut ada prinsip iradiasi. Untuk pengawetan bahan pangan, dengan iradiasi digunakan energi tinggi yang biasa disebut radiasi pangion. Ionisasi adalah proses peruraian senyawa kompleks atau makromolekul menjadi fraksi atau ion radikal bebas. Selain mengionisasi, iradiasi juga menimbulkan ekstasi dan perubahan kimia. Ekstasi adalah keadaan suatu sel hidup dalam keadaan peka terhadap pengaruh dari luar. Kemudian terjadi perubahan kimia dalam sel hidup yang akan menghambat sintesis DNA yang menyebabkan proses pembelahan sel mikroba akan terganggu dan terjadi efek biologis. Dari itulah yang membuat bahan pangan menjadi lebih awet dengan teknologi iradiasi. Jenis-jenis dari iradiasi. Iradiasi adalah metode yang digunakan untuk mensterilkan berbagai produk, terutama makanan, dengan menggunakan sinar radiasi. Jadi iradiasi itu ada 3 jenis yang paling umum digunakan. Yang pertama itu ada iradiasi sinar gamma, yaitu menggunakan sumber seperti kobalt 60 atau kalsium 137 untuk memancarkan sinar gamma. Metode ini memiliki daya tembus tinggi sehingga cocok untuk produk pangan dengan kepadatan tinggi dan kemasan tebal, serta dapat digunakan untuk mensterilkan dalam jumlah yang besar. Jadi contohnya itu digunakan untuk mengawetkan rempah-rempah seperti merica, kayu manis, dan cengkeh, sehingga mikroba dan serangga yang dapat merusak rempah-rempah tersebut gitu dapat dihilangkan tanpa merusak aroma atau rasa dari rempah tersebut. Yang kedua itu ada iradiasi berkas elektron atau elektron beam. Menggunakan berkas elektron untuk membunuh mikroba atau patogen. Prosesnya sangat cepat, tidak menghasilkan panas yang berlebihan dan tidak meninggalkan residu.
karena daya tembusnya itu lebih rendah dibandingkan dengan sinar gamma tadi. Metode ini juga lebih cocok untuk produk yang ketebalannya itu tipis hingga sedang. Contoh dari sinar elektron ini adalah digunakan pada daging segar seperti ayam atau sapi untuk membunuh bakteri patogen seperti Salmonella atau E. coli. Meningkatkan keamanan konsumsi digunakan untuk memperpanjang umur simpan buah segar seperti stroberi dan anggur dengan menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri. Yang ketiga itu ada iradiasi sinar X, yaitu menggunakan mesin berkas elektron untuk menghasilkan sinar X. Dengan daya tembus mirip dengan sinar gamma, sinar X dapat dihidupkan dan dimatikan sesuai kebutuhan. Jadi sehingga lebih fleksibel gitu. Dan digunakan untuk produk yang lebih besar dan tebal daripada yang bisa ditangani dengan berkas elektron atau sinar elektron tadi. Contohnya digunakan untuk mensterilkan buah-buahan yang akan diekspor dan juga digunakan pada makanan laut seperti ikan, udang agar tetap segar dan aman dari mikroba selama proses penyimpanan dan pengiriman. Nah, kali ini kita akan membahas suatu penelitian yang berjudul Kualitas Fisik Bakso Daging yang diradiasi dengan sinar gamma pada suhu ruang. Penelitian ini menemukan bahwa iradiasi memberikan dampak yang signifikan pada bakso. Yang pertama, kadar air dan pH bakso yang meningkat, sehingga membuatnya lebih lembut. Namun, perlu dicatat bahwa kekenyalan bakso mengalami penurunan, sehingga teksturnya mungkin sedikit berbeda dari bakso yang biasa kita nikmati. Salah satu temuan menarik ialah bahwa setelah 2 bulan penyimpanan, aktivitas air pada bakso yang diiradiasi menunjukkan penurunan, yang berarti bakso ini lebih tahan terhadap pertumbuhan mikroba. Ini tentunya berkontribusi pada perpanjangan umur simpan bakso. Tidak hanya itu, warna bakso juga meningkat dengan derajat keputihan yang lebih tinggi, sehingga membuatnya lebih segar dan menarik. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa iradiasi sinar gamma merupakan metode yang efektif untuk menjaga kualitas dan kesegaran bakso. Dari hasil penelitian, kita tahu bahwa iradiasi sinar gamma bisa memperpanjang umur simpan bakso daging, meskipun ada perubahan pada tekstur. Namun, secara keseluruhan, kualitas fisik bakso daging masih terjaga dengan baik. Ini adalah salah satu solusi modern untuk menjaga makanan tetap segar lebih lama. Nah, tujuan dari penelitian dalam jurnal ini itu adalah untuk melihat pengaruh dosis iradiasi gamma dan penyimpanan pada suhu dingin 4 derajat Celcius terhadap karakteristik mikrobiologis pilat ikan nila merah segar. Nah, metode iradiasi yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah iradiasi gamma dengan dosis yang bervariasi, yaitu 0, 1,5, dan 3 kg pada laju dosis 1 kg per jam. Penelitian ini juga mengkombinasikan iradiasi dengan penyimpanan pada suhu dingin 4 derajat Celcius untuk mengamati pengaruhnya terhadap karakteristik mikrobiologis pilat ikan nila merah. Nah, iradiasi gamma itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap mutu produk pangan, terutama itu dalam mempertahankan kandungan nutrisi dan mengurangi mikroba. Penelitian ini itu menunjukkan bahwa iradiasi dengan dosis di bawah 5 kg tidak dapat menyebabkan penurunan yang signifikan pada kandungan makronutrien seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Selain itu, iradiasi juga tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kadar air dan pH produk pangan, yang merupakan indikator kesegaran. Nah, jadi iradiasi gamma itu efektif dalam mengurangi total bakteri patogen tanpa mengubah sifat sensori produk dan dapat dikombinasikan dengan teknologi penyimpanan dingin untuk meningkatkan efektivitasnya. Dengan demikian, iradiasi gamma itu dapat digunakan sebagai metode pengawetan yang aman dan efisien untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pangan.